Beginilah akhir tragis lelaki yang merasa paling berkuasa di ranjang, tapi tak sanggup bertanggung jawab di pelaminan. Dimas, pengusaha muda yang hancur karena perselingkuhan dan kesombongan, kini tinggal sebagai bangkai hidup yang ditinggal wanita yang dulu ia hianati. Mau tahu bagaimana karma bekerja cepat dan menyakitkan? Baca kisah nyata yang membuat banyak pria mendadak alim setelah tahu akibatnya. Fajar baru saja menyapa ufuk timur. Sinar keemasan yang lembut menyelinap melalui tirai tipis kamar itu. Udara pagi yang sejuk terasa menenangkan, seolah memberi pelukan hangat pada siapapun yang terjaga lebih awal. Di dalam kamar sederhana namun tertata rapi itu, Khadijah berdiri dengan penuh ketelitian di depan lemari pakaian. Tangannya yang halus memegang sehelai gamis putih yang baru saja disetrika malam sebelumnya. Ia menghela napas pelan, berusaha menyembunyikan debar hatinya yang tak menentu. Hari itu adalah hari yang sudah lama ia nantikan, keberangkatannya menuju Tanah Suci. Bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan sebuah panggilan hati yang selama ini ia pendam. Khadijah ingin memanjatkan doa-doa terbaik di hadapan Ka'bah, berharap Allah menurunkan rahmat dan menyatukan kembali rumah tangga yang mulai terasa retak. Dalam diam, ia selalu berharap agar Dimas, suaminya, bisa kembali seperti dulu, lembut, penuh perhatian, dan selalu ada untuknya. Khadijah adalah sosok wanita salehah yang dikenal ramah dan santun di lingkungannya. Ia tak hanya menjadi istri yang setia, tetapi juga ibu rumah tangga yang tak pernah mengeluh, meski sesungguhnya banyak luka yang ia pendam. Wajahnya yang teduh seringkali membuat orang lain tak pernah menyangka ada kesedihan yang mendalam di balik senyumnya. Sejak menikah dengan Dimas 5 tahun lalu, ia selalu berusaha menjaga keutuhan rumah tangga mereka. Namun, 2 tahun terakhir, sikap Dimas mulai berubah. Dimas adalah seorang pengusaha muda yang cukup sukses. Usahanya di bidang properti berkembang pesat, membuatnya semakin disegani di lingkungan bisnis. Namun, kesibukan itu lambat laun menjauhkan dirinya dari Khadijah. Ia sering pulang larut malam, jarang berbicara, dan jikapun berbicara, nada suaranya seringkali keras dan penuh emosi. Khadijah sudah berulang kali mencoba bertanya, mencoba memahami apa yang sebenarnya mengganggu pikiran suaminya. Tapi, setiap pertanyaan justru dibalas dengan kemarahan. "Jangan terlalu ikut campur urusan aku, Jiah." Pernah suatu malam Dimas membentak ketika Khadijah sekadar menanyakan kemana ia pergi. "Aku capek. Jangan tambah bikin aku emosi." Sejak malam itu, Khadijah belajar untuk lebih banyak diam. Ia tahu, terlalu banyak bertanya hanya akan memicu amarah suaminya. Namun, diam-diam hatinya semakin hancur ketika mendengar kabar dari beberapa teman bahwa Dimas kerap terlihat bersama perempuan lain. Sempat ia bertanya langsung, tapi Dimas dengan enteng mengelak. "Itu cuma klien. Jangan berpikir yang aneh-aneh," katanya dengan nada datar. Khadijah tak pernah menemukan bukti kuat, hanya firasat yang terus menghantui. Ia merasa ada yang berubah dari cara Dimas memandangnya, memeluknya, bahkan menyapanya. Malam-malam yang dulu penuh canda tawa kini, hanya diisi dengan punggung Dimas yang membelakanginya di tempat tidur. Kesedihan itu ia bawa dalam setiap sujudnya, berharap Allah membukakan hati suaminya. Hari keberangkatan itu semakin dekat. Di kamarnya, Khadijah menata pakaian dengan hati-hati. Mukena putih yang akan ia pakai di Tanah Suci ia letakkan di atas koper, disertai air mata yang jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena sedih meninggalkan rumah, melainkan karena ia begitu berharap perjalanan umroh ini bisa menjadi jalan keluar dari masalah yang ia hadapi. "Ya Allah," lirihnya dalam hati, "Engkau tahu apa yang ada di dalam hatiku. Aku mencintainya karena MU. Jangan biarkan rumah tangga ini hancur. Ya Rab." Suara pintu kamar terbuka membuatnya tersentak. Dimas berdiri di ambang pintu dengan wajah datar. Ia mengenakan kemeja biru muda yang tampak rapi, aroma parfum mahalnya menyengat hidung Khadijah. Lelaki itu melangkah masuk tanpa banyak bicara, hanya melirik koper yang sedang disiapkan oleh istrinya. "Sudah siap semua?" tanya Dimas dingin. "Insya Allah, tinggal beberapa pakaian saja yang perlu dibereskan," jawab Khadijah pelan, berusaha tetap tersenyum meski suaminya tidak menatapnya. "Bagus. Aku nggak bisa antar ke bandara, ada meeting penting. Jadi nanti biar sopir yang antar kamu," lanjut Dimas sambil memeriksa ponselnya. Khadijah mengangguk kecil. Hatinya perih mendengar Dimas tak bisa mengantarnya. Ia berharap,
Setidaknya keberangkatannya hari ini bisa menjadi momen terakhir mereka bersama sebelum ia pergi. Namun, ia kembali menelan kekecewaan. Seolah-olah keberadaannya tak lagi berarti bagi Dimas. Oh ya, Dimas menambahkan, jaga kesehatan di sana. Jangan bikin masalah. Aku nggak mau dengar keluhan kamu nanti. Ucapan itu menusuk hati Khadijah. Ia ingin berkata banyak hal. Ingin memeluk suaminya dan mengatakan bahwa ia hanya butuh sedikit perhatian. Tapi lidahnya keluh. Ia hanya mengangguk lagi, menyembunyikan air mata yang hampir jatuh. Baik, Mas, jawabnya lirih. Tanpa menunggu jawaban, Dimas berlalu meninggalkan kamar. Khadijah hanya bisa memandang punggung suaminya yang semakin menjauh. Di dalam hatinya, ia berdoa agar Allah melindungi lelaki itu dari segala godaan. Ia masih mencintainya, meski Dimas tak lagi seperti dulu. Malam sebelum keberangkatan, Khadijah memutuskan untuk sholat tahajud lebih lama dari biasanya. Ia menangis terseduh di atas sajadah, memohon kekuatan. Ingatannya melayang pada awal pernikahan mereka. Dimas yang romantis, penuh perhatian, selalu mendukungnya dalam segala hal. Khadijah rindu masa-masa itu. Ia yakin, jauh di dalam hati Dimas, masih ada cinta yang sama. Setelah menyelesaikan sholat, ia membaca Al-Quran sambil menahan air mata. Satu persatu ayatnya ia resapi, seolah menemukan ketenangan di setiap kalimat suci itu. Ya Allah, bisiknya lagi, aku hanya ingin rumah tangga ini sakinah, penuh cinta seperti dulu. Jika ada salahku, ampuni aku. Jika ada salahnya, ampuni dia. Lembutkan hatinya untuk kembali pada MU dan kembali padaku. Ketika subuh menjelang, Khadijah merasa sedikit lebih tenang. Ia yakin, meski manusia bisa berpaling, Allah tak pernah meninggalkannya. Ia berjanji akan memanfaatkan kesempatan umroh ini untuk sepenuhnya menyerahkan segala masalah kepada sang pemilik kehidupan. Pagi itu, sopir keluarga datang untuk menjemputnya. Khadijah berpamitan pada Dimas yang hanya keluar sebentar dari ruang kerjanya. Tatapan lelaki itu dingin, hanya sebuah pelukan singkat yang terasa hambar. Hati-hati di jalan, ucap Dimas datar. Khadijah menatapnya sejenak, berharap ada kehangatan dalam kata-kata itu. Namun ia tak menemukannya. Dengan senyum tipis yang dipaksakan, ia mengangguk. Terima kasih, Mas. Doakan saya ya, ucapnya sebelum melangkah keluar. Di dalam mobil, Khadijah kembali menundukkan kepala, menggenggam erat tas kecil yang berisi paspor dan dokumen keberangkatan. Air matanya kembali menetes. Ia bertekad untuk tidak larut dalam kesedihan. Perjalanan ini harus menjadi titik balik, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk rumah tangganya. Ia ingin pulang membawa hati yang lebih kuat dan, jika Allah menghendaki, membawa kembali cinta Dimas yang telah hilang. Mobil itu perlahan melaju meninggalkan rumah besar yang selama ini terasa kosong baginya. Khadijah menatap keluar jendela, membiarkan angin pagi menyentuh wajahnya. Dalam hati ia berbisik, Ya Allah, lindungi keluarga kecilku. Jika ini adalah ujian, beri aku kekuatan untuk menjalaninya. Jika ini adalah jalan untuk memperbaiki, bimbing aku untuk bisa menjadi istri yang lebih baik lagi. Perjalanan menuju Tanah Suci pun dimulai, dengan harapan yang menggantung di langit doa Khadijah. Langit Jakarta pagi itu mendung, seolah turut merasakan suasana hati Khadijah. Hembusan angin terasa lembut, namun menyisakan rasa dingin yang aneh. Di pelataran rumah, sebuah mobil hitam telah terparkir, mesinnya menyala, siap mengantar Khadijah menuju bandara. Sopir pribadi keluarga mereka, Pak Yusuf, berdiri di samping pintu mobil sambil menundukkan kepala, menunggu arahan. Khadijah menuruni anak tangga rumah dengan langkah perlahan. Kopernya telah ditaruh di bagasi oleh asisten rumah tangga. Ia mengenakan gamis biru muda yang anggun, lengkap dengan jilbab pashmina putih susu yang terjuntai lembut di bahu. Di tangannya tergenggam tas kecil berisi dokumen dan perlengkapan penting. Sebelum masuk ke dalam mobil, ia menoleh ke arah pintu rumah, menanti Dimas yang katanya akan pamit sebentar. Sesuai janji, pria itu akhirnya muncul, masih mengenakan pakaian kerja yang rapi. Tak ada senyum, tak ada pelukan hangat seperti yang biasa suami istri lakukan ketika akan berpisah jauh. Dimas berdiri di ambang pintu dengan ekspresi datar. Hati-hati di jalan, ucapnya singkat. Tatapannya seperti menembus Khadijah,
tapi tanpa rasa. Dingin. Hamba. Khadijah menatap wajah suaminya lekat-lekat, mencoba membaca sesuatu dari balik mata yang dulu begitu hangat itu. Tapi yang ia temukan hanya dinding. Batu. Ia tersenyum kaku, menahan perih yang kembali menyeruak. Terima kasih, Mas. Saya berangkat dulu, ya. Tolong jaga diri, jangan lupa makan, katanya, berusaha memberi perhatian walau hatinya koyak. Ia berharap satu kalimat penuh makna akan keluar dari mulut Dimas. Mungkin, aku akan merindukanmu, atau, semoga selamat sampai tujuan, tapi tidak ada. Ya, jawab Dimas singkat sambil menoleh ke dalam rumah. Aku ada meeting jam 10. Jangan lupa kabari kalau sudah sampai. Khadijah mengangguk. Tanpa kata lain, ia masuk ke dalam mobil. Pak Yusuf menutup pintu dengan hati-hati, lalu mobil melaju meninggalkan rumah yang kini terasa asing bagi Khadijah. Sepanjang perjalanan menuju bandara, Khadijah memandangi keluar jendela, membiarkan pemandangan Jakarta yang masih lengang menenangkannya. Namun, hatinya tetap terasa berat. Bukan karena ia akan meninggalkan rumah untuk sementara, tetapi karena ada sesuatu dalam diri Dimas yang tak bisa ia jangkau lagi. Suaminya seperti orang asing. Ia tak tahu kapan semua ini mulai, tapi ia sadar, rasa sayang Dimas kini hanya tinggal kenangan. Ingatan Khadijah melayang kembali ke beberapa bulan lalu, ketika ia pertama kali mencurigai Dimas. Malam-malam yang sering dihabiskan di luar rumah, telepon yang selalu digenggam erat dan tidak pernah dibiarkan terbuka. Dimas bahkan mulai mengganti kode sandi ponselnya, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Pernah, secara tak sengaja Khadijah melihat pesan masuk dari seorang perempuan yang menulis, "Malam ini jadi, sayang." Pesan itu hanya terlihat sekejap sebelum Dimas menyadari, dan langsung menarik ponselnya dari meja. Wajahnya merah, tapi bukan karena malu, melainkan marah. "Jangan buka-buka HP aku tanpa izin," bentaknya malam itu. Sejak kejadian itu, Khadijah tidak lagi berani menyentuh benda itu. Ia belajar menahan curiga, berusaha menggantungkan harapan hanya pada doa. Kini, duduk di mobil yang melaju menuju tanah suci, Khadijah menatap langit. Air matanya mengalir diam-diam. "Ya Allah," bisiknya pelan, "aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Engkau Maha mengetahui. Jika rumah tanggaku bisa diselamatkan, maka selamatkanlah. Jika tidak, kuatkan aku." Doa itu terus ia ulang-ulang sepanjang perjalanan, mengiringi detik-detik keberangkatannya. Sesampainya di bandara, suasana mulai ramai. Para jamaah umroh lainnya sudah berkumpul di terminal keberangkatan. Khadijah bergabung dengan rombongan travel yang mengatur keberangkatannya. Di antara wajah-wajah yang penuh semangat dan senyum bahagia, Khadijah berusaha menyamakan energi. Ia tak ingin orang lain melihat kesedihan yang menggerogoti hatinya. Seorang ibu parubaya yang duduk di sampingnya dalam ruang tunggu menatapnya sambil tersenyum. "Mbak Khadijah, ya? Saya lihat namanya di daftar. Berangkat sendiri?" tanyanya ramah. Khadijah tersenyum lemah. "Iya, Bu. Suami saya tidak bisa ikut. Ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal." Iya, laki-laki zaman sekarang memang begitu. Tapi semoga ibadahnya lancar. Ya, kadang, justru kalau sendiri begini, lebih khusyuk, katanya, mencoba menghibur. Khadijah mengangguk. "Amin. Terima kasih, Bu." Saat pesawat mengudara dan meninggalkan daratan Indonesia, Khadijah menatap keluar jendela. Awan-awan putih tampak mengambang di kejauhan, membentuk bentangan langit yang luas. Perjalanan ini benar-benar dimulai. Perjalanan jasmani sekaligus rohani. Di dalam hatinya, Khadijah tahu bahwa ia harus berpegang pada niat suci yang ia bawa dari rumah. Ia bukan sekadar ingin beribadah umroh, tetapi juga ingin menyembuhkan hatinya. Ia ingin membawa pulang secercah harapan dan kekuatan baru untuk mengatasi badai rumah tangga yang sedang ia hadapi. "Ya Allah," lirihnya dalam hati, "Engkau tahu apa yang tersembunyi di balik semua ini. Aku tak minta banyak, hanya kekuatan untuk tetap berada di jalan MU. Jangan biarkan aku lemah. Jangan biarkan aku larut dalam luka." Ia membuka Al-Quran kecil yang selalu ia bawa, membaca surah Ar-Rahman dengan perlahan. Ayat demi ayat ia resapi, seperti air yang menyejukkan dahaga jiwanya. Kalimat,
Fabi ai ala ai rabikuma atukat zibaan, terngiang-ngiang dalam benaknya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ya, di tengah badai ini, Khadijah sadar bahwa ia masih diberikan kesempatan untuk datang ke rumah Allah. Masih diberi waktu untuk memperbaiki diri. Masih diberi iman untuk bertahan. Sementara itu, di rumah, Dimas duduk sendiri di ruang kerja. Laptop menyala, tapi pikirannya melayang entah kemana. Ia membuka ponsel, menatap layar kosong. Ada keheningan yang aneh setelah kepergian Khadijah. Bukan karena ia rindu, atau mungkin ia tak tahu bagaimana rasa rindu itu kini bekerja dalam dirinya, melainkan karena sesuatu dalam dirinya tak tenang. Ia ingat cara Khadijah menatapnya pagi tadi, penuh harap, penuh cinta, meski tanpa kata. Ia ingat senyumnya yang tulus walau pasti menyimpan luka. Dimas merasakan perih kecil dalam dadanya, tapi seperti biasa, ia mengabaikannya. Ia membuka galeri ponselnya, dan sebuah foto lama muncul. Khadijah tertawa di tengah taman bunga, memegang tangan Dimas erat-erat. Dimas menatap foto itu lama. Entah kenapa hari ini rasanya berbeda. Tapi kemudian, notifikasi masuk memecah lamunan. Sebuah pesan dari perempuan bernama Vina masuk. Sayang, jadi dinner malam ini? Dia sudah pergi, kan? Dimas memandangi pesan itu. Lama. Jemarinya hendak membalas, tapi berhenti. Untuk pertama kalinya dalam sekian lama, hatinya bimbang. Rumah besar yang biasanya sunyi itu malam ini terang benderang. Lampu-lampu taman menyala, pintu gerbang otomatis terbuka dengan plat mobil asing memasuki halaman. Di balik kemudi, Dimas duduk dengan tangan di setir, dan di sebelahnya duduk seorang perempuan muda berambut panjang, mengenakan dres merah marun yang membentuk lekuk tubuhnya dengan mencolok. Wajahnya dipulas rapi, senyumnya manja, matanya menyipit genit saat memandang Dimas. Rumah kamu besar juga, Mas, ucap perempuan itu sambil mencolek dagu Dimas. Suaranya lembut tapi mengandung racun yang membius. Biasa aja. Yang penting, malam ini rumah ini kosong, jawab Dimas sambil tertawa kecil. Perempuan itu, Siska namanya, tertawa renyah. Tanpa malu-malu, ia menggandeng lengan Dimas saat keduanya melangkah masuk rumah. Ia tidak peduli bahwa rumah itu adalah rumah sah seorang istri yang saat ini sedang beribadah di tanah suci. Ia tidak peduli, atau mungkin memang tidak mau tahu. Yang ia tahu, Dimas adalah lelaki mapan, dermawan, dan kini sedang lengket padanya seperti gula dan semut. Di balik jendela rumah tetangga, seorang wanita parubaya mengintip dengan sorot mata curiga. Bu Rini, tetangga seberang, memicingkan mata melihat perempuan asing turun dari mobil Dimas malam itu. Bukan pertama kalinya Dimas membawa perempuan ke rumah saat Khadijah tidak ada. Tapi yang ini, terlalu mencolok, terlalu terang, terlalu berani. Bu Rini ingin menelepon Khadijah. Ingin mengatakan bahwa ada yang tidak beres. Tapi bibirnya terkatup ragu. Ia tahu, Khadijah wanita sabar yang sangat menjaga nama baik suaminya. Pernah sekali ia menyentil kabar tentang Dimas dari tetangga lain, Khadijah hanya menjawab pelan. Saya percaya, Allah akan tunjukkan semuanya pada waktunya. Di dalam rumah, Dimas meletakkan kunci mobil di atas meja, dan langsung menggandeng Siska menuju lantai atas. Mereka tertawa-tawa, saling berpelukan, dan akhirnya membuka pintu kamar utama. Kamar pernikahan yang seharusnya suci, tempat Khadijah biasa menangis dalam doa, dan mencium sujudnya sebelum tidur. Tanpa rasa bersalah, Dimas menjatuhkan tubuhnya di atas ranjang yang dulu ia dan Khadijah pilih bersama. Ranjang yang dibeli dari hasil jerih payah mereka berdua ketika awal menikah. Ranjang yang sakral, yang menjadi saksi malam pertama mereka sebagai suami istri. Kini, tempat itu ternoda oleh kehadiran orang ketiga, oleh perbuatan bejat yang dilakukan tanpa malu. Siska tertawa kecil, membuka high heelsnya, lalu memanjat ke atas tempat tidur. Enak juga tempatnya. Empuk, katanya genit. Dimas memeluknya dari belakang. Kamu mau nginap sini malam ini? Kalau kamu mau, jawab Siska, menggoda. Mereka terlarut dalam nafsu yang membutakan, menutup semua akal sehat dan hati nurani. Dimas, yang dulu begitu menjaga kesucian rumah tangganya, kini tenggelam dalam lumpur dosa tanpa rasa bersalah. Cinta Khadijah yang tulus, ketulusannya sebagai istri, semua terasa jauh, kabur, dan tak bersuara. Malam itu,
Rumah yang selama ini penuh doa, berubah menjadi sarang kemunafikan. Sementara itu, ribuan kilometer dari rumah itu, Khadijah berdiri di depan Ka'bah. Wajahnya bercahaya, matanya sembab karena air mata. Ia baru saja menyelesaikan tawaf dan duduk di pelataran masjid, menatap ke langit. Hatinya begitu tenang, meski sesekali ada perasaan ganjil yang menusuk tiba-tiba. Ia tak tahu mengapa, tapi malam itu hatinya merasa berat. Angin Makkah berembus lembut, membawa aroma tanah suci yang penuh haru. Khadijah menunduk, merapatkan syalnya, dan mulai memanjatkan doa dalam diam. Ya Allah, malam ini Engkau saksi bahwa aku tak pernah berhenti mencintainya. Tapi jika dia tak lagi menjagaku seperti aku menjaga dirinya, maka tolong beri aku kejelasan. Jangan biarkan aku hidup dalam ketidakpastian. Tunjukkan kebenaran, ya Rab. Jika rumah ini hanya tinggal nama, maka lepaskan aku dengan cara MU yang paling lembut. Doa itu meluncur dari hati yang terluka tapi masih berharap. Khadijah tidak tahu bahwa di saat yang sama, tempat tidurnya sedang diinjak oleh kaki seorang perempuan lain. Ia tidak tahu bahwa Dimas, lelaki yang dulu ia doakan siang malam, kini sedang larut dalam pelukan dosa. Tapi ia percaya, tidak ada doa yang sia-sia di hadapan Allah. Keesokan paginya, Bu Rini kembali melihat pemandangan mencurigakan. Pintu rumah Dimas terbuka, dan perempuan yang malam sebelumnya datang kini keluar mengenakan kacamata hitam, menunduk, dan terburu-buru masuk ke mobil. Dimas mengikuti dari belakang, masih dengan kaos dan celana pendek. Ia bahkan tidak mencoba menyembunyikan keberadaan Siska. Bu Rini menggelengkan kepala. Astagfirullah, gumamnya pelan. Ia ingin sekali menghubungi Khadijah. Tapi ia tahu, ini bukan urusannya. Ia bukan keluarganya. Ia hanya tetangga. Tapi hatinya berontak melihat bagaimana Dimas mempermalukan istrinya sendiri di rumah yang masih penuh jejak Khadijah. Di rumah, Dimas bersiul pelan sambil menuang kopi ke cangkir. Seolah-olah tak ada dosa yang baru ia lakukan. Baginya, ini biasa. Ia sudah terbiasa hidup dengan dua wajah. Suami di depan umum, lelaki liar di balik pintu. Tapi yang tak ia tahu, Allah sedang menyusun skenario yang akan mengubah segalanya. Di Tanah Suci, Khadijah kembali merasakan gejolak aneh dalam hatinya. Malam keduanya di Makkah, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat ranjangnya terbuka, dan ada sosok perempuan yang duduk di sana. Dimas berdiri di belakang perempuan itu, tapi tidak menoleh padanya. Khadijah berteriak dalam mimpi, memanggil suaminya, tapi tak ada yang menoleh. Ia terbangun dengan peluh dingin membasahi wajahnya. Ia duduk diam, menatap kamar hotel yang sepi. Perasaan tidak nyaman itu terus menggantung di dada. Ia meraih mushaf, membuka secara acak, dan jari-jarinya berhenti di surat An-Nur ayat 19. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita, perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Khadijah tercekat. Ia menutup mushaf perlahan, kemudian menarik napas dalam. Ya Allah, bisiknya, apakah ini pertanda? Jika benar dia menyakitiku, maka biarlah aku tahu kebenarannya dari tangan MU, bukan dari manusia. Malam telah turun di kota suci Mekah. Langit gelap membentang di atas Masjidil Haram, namun cahayanya tetap bersinar megah. Kerumunan manusia datang dari segala penjuru bumi, bersimpuh dalam keheningan, menangis dalam doa, mengangkat tangan mengiba kepada Sang Pencipta. Di antara lautan manusia itu, Khadijah duduk bersimpuh di pelataran Ka'bah, dengan mukena putih yang telah basah oleh air mata. Jantungnya berdetak tak karuan. Sejak tadi siang, hatinya dicekam rasa tak menentu. Seperti ada duri yang tertanam dalam dada, menusuk setiap kali ia menarik napas. Sejak beberapa hari lalu, ia sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk yang tak jelas namun mengganggu. Tapi malam ini berbeda, lebih menusuk, lebih tajam. Ia menunduk, wajahnya nyaris menyentuh sajadah. Tangisnya pecah lagi. Ya Allah. Suara doanya begitu lirih, nyaris tak terdengar. Tapi hatinya berteriak lebih keras dari apapun. Jika ini hanya ujian MU, kuatkan aku. Tapi jika ada pengkhianatan dalam rumahku, jika cintaku selama ini dipijak dan dinistakan, maka buktikan padaku. Jangan biarkan aku buta, jangan biarkan aku diperdaya dalam dusta.
Air mata terus menetes, tak tertahan. Di tempat yang paling suci di bumi ini, Khadijah menyerahkan seluruh isi hatinya. Tidak ada lagi yang ia sembunyikan. Ia melepas semua kepura-puraan yang selama ini ia pasang demi menjaga nama baik rumah tangga. Di hadapan Ka'bah, ia tidak lagi menjadi istri yang bersabar tanpa suara. Ia menjadi manusia yang terluka, hancur, dan penuh amarah. Monolog batin Khadijah mulai mengalir deras, tak bisa dihentikan. Jika dia mengkhianatiku, jika dia benar-benar membawa perempuan itu ke ranjang tempat kami bersujud bersama, tempat aku berdoa untuk keselamatannya, maka ya Allah, jangan biarkan dia tenang. Serahkan balasan setimpal kepadanya. Aku tak sanggup membalas dengan tanganku sendiri. Tapi Engkau Maha Adil. Khadijah mengepalkan tangan di atas lututnya, tubuhnya bergetar menahan gejolak. Untuk pertama kalinya, amarah dalam dirinya bangkit, menggeser tempat sabar yang selama ini ia jaga rapat-rapat. Cinta ini tulus. Aku menunduk, mengalah, menanti, bahkan saat aku tahu ada bayangan perempuan lain di sisinya. Aku masih berharap, masih menyebut namanya dalam sujud. Tapi jika yang kudapat hanyalah pengkhianatan, jika ranjangku dinodai, jika rumahku dijadikan tempat dosa, maka biarlah azab MU yang bicara. Tangisnya semakin hebat. Para jamaah di sekitarnya hanya bisa melirik prihatin, namun tak seorang pun berani mengganggu. Ada semacam aura kesedihan yang begitu dalam mengelilingi Khadijah, seolah Allah sedang menurunkan rahmat sekaligus ujian yang berat padanya. Malam itu, ia menghabiskan waktu lebih lama di Masjidil Haram. Ia menolak diajak pulang oleh rombongan. Ia ingin tinggal, ingin memastikan bahwa semua kata-katanya terdengar oleh langit. Ia ingin Allah tahu bahwa ini bukan sekadar luka hati biasa. Ini adalah pengkhianatan terhadap kesetiaan, terhadap doa, terhadap cinta yang seharusnya suci. Pagi harinya, Khadijah membuka pesan di ponselnya. Sinyal dari hotel tidak terlalu kuat, tapi cukup untuk membuka WhatsApp. Ada satu pesan dari nomor tidak dikenal, masuk jam 3 dini hari. Pesan itu hanya berupa satu kalimat pendek dan satu foto. Buka matamu, Jiah. Ini bukan pertama kali dia lakukan. Terlampir foto buram, tampak siluet dua sosok, lelaki dan perempuan, berada di depan jendela kamar rumahnya. Meski tidak terlalu jelas, Khadijah mengenali bentuk jendela itu. Jendela kamarnya. Jendela tempat dia biasa mengintip matahari pagi bersama Dimas. Tangan Khadijah gemetar. Nafasnya tercekat. Ia menatap layar ponsel berulang kali, berharap bahwa apa yang dilihatnya hanyalah kesalahan. Tapi firasat yang ia rasakan sejak hari pertama menginjakan kaki di kota suci ini, ternyata benar. Ia duduk di tepi ranjang hotel, matanya memerah. Kali ini bukan hanya sedih, tapi marah. Marah karena dibohongi. Marah karena diperlakukan seolah-olah ia tak ada. Ia bukan istri biasa. Ia bukan perempuan lemah. Tapi Dimas memperlakukannya seolah tak bernilai. Air matanya tak keluar kali ini. Yang ada hanya dada yang sesak dan tangan yang mengepal. Jadi selama aku sujud di depan rumah MU, ya Allah, dia berpesta dalam rumahku. Di kamarku. Di atas sajadahku. Di tempat aku membaca doa untuk keselamatannya. Tempat aku mencium bau tubuhnya di malam-malam pengantin kami. Pikirannya berputar liar. Semua momen mesra dulu berubah menjadi luka yang mendidih. Bagaimana mungkin seseorang yang dulu mengatakan, "Aku ingin hidup bersamamu sampai tua," kini bisa serendah itu? Apakah cinta memang bisa dibunuh oleh nafsu dalam waktu sesingkat ini? Ia menatap dirinya di cermin hotel. Wajahnya lelah. Matanya sembab. Tapi dari balik kelemahan itu, Khadijah mulai melihat dirinya yang baru. Seorang perempuan yang mulai bangkit. Cukup. Aku tidak akan memohon lagi pada manusia. Tidak akan berlutut meminta setetes kasih yang bahkan tidak layak mereka berikan. Aku sudah menyerahkan semua kepada Allah. Jika keadilan itu lambat, aku akan tetap menunggu. Tapi aku tak akan tinggal diam. Khadijah beranjak. Ia mengambil wudhu. Kali ini bukan untuk meratap, tapi untuk berdiri, menegakkan dirinya dalam sholat istikharah. Ia ingin tahu arah hidupnya setelah ini. Bertahan atau melepas. Dan jika melepas, bagaimana caranya tetap bermartabat? Ia sadar
Menjadi istri tidak harus berarti menerima pengkhianatan tanpa perlawanan. Kesabaran bukanlah membiarkan diri diinjak. Kesabaran adalah ketika kau tahu batasmu, dan tahu kapan harus berkata, cukup. Setelah selesai sholat, Khadijah duduk tenang. Wajahnya sudah tidak selelah sebelumnya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak akan langsung pulang dan meledak. Ia akan menunggu waktu yang tepat. Tapi dalam hatinya, keputusan sudah terbentuk. Cinta tidak boleh buta. Dan kesetiaan tidak boleh dibayar dengan pengkhianatan. Di atas sajadah, ia kembali berdoa. Tapi kali ini dengan suara mantap, tegas, dan penuh keyakinan. Jika benar dia tidak ingin aku dalam hidupnya, maka ambillah aku dari hatinya, dan ambillah dia dari hidupku. Aku ingin tenang, ya Allah. Aku ingin menjadi perempuan yang tidak memohon pada lelaki, tapi hanya pada MU. Biar engkau yang menuliskan akhir kisah ini. Malam di Jakarta terasa gerah. Awan kelabu menggantung rendah seolah menahan sesuatu yang berat. Di kawasan perumahan elit tempat tinggal Dimas dan Khadijah, udara malam biasanya sunyi, hanya sesekali diselingi suara jangkrik atau mobil yang lewat pelan. Tapi malam itu, keheningan berubah menjadi jeritan. Api, asap, panik. Di rumah megah bergaya minimalis itu, lampu-lampu masih menyala terang. Tirai jendela tertutup rapat. Di dalam, Dimas tertidur lelap di sofa ruang tamu, hanya mengenakan kaos dan celana pendek. Di tangannya masih menggenggam botol wine yang setengah kosong. Di meja, puntung rokok menyala masih mengepulkan asap. Di lantai 2, Siska bersantai di kamar, mendengarkan musik lewat earphone, tidak menyadari bahwa bencana sedang mengendap-endap mendekat dari arah dapur. Sumbernya sederhana, sebuah kabel sambungan listrik yang terlalu lama dipakai untuk menyalakan microwave, rice cooker, dan dispenser sekaligus. Panas yang menumpuk menimbulkan loncatan api kecil. Percikan itu jatuh ke tumpukan kertas di bawah meja dapur. Dalam hitungan menit, api kecil itu berubah menjadi lidah api yang menjilat meja, dinding, lalu menyebar cepat ke tirai. Di lantai 2, Siska mengangkat earphone dari telinganya saat ia mencium bau hangus. Keningnya berkerut. Ia keluar dari kamar dan langsung melihat asap tipis menyelinap dari tangga bawah. Panik mulai menjalari wajahnya. "Mas Dimas," teriaknya dari atas. Tidak ada jawaban. "Mas Dimas." Ia berlari menuruni tangga, lalu menjerit saat melihat api mulai menyala besar dari arah dapur. Dimas masih di sofa, tampak limbung saat berusaha bangkit. "Siska," suara Dimas serak. Matanya menyipit karena asap sudah mulai memenuhi ruangan. "Kita harus keluar. Cepat," teriak Siska, menarik lengannya. Tapi Dimas goyah, tubuhnya berat dan kesadarannya lambat karena pengaruh alkohol. Apa yang terjadi?" tanyanya terbata, mencoba berdiri, namun limbung kembali jatuh ke lantai. "Kebakaran," jerit Siska. Ia menoleh ke dapur, api sudah membesar. Asap mulai mengepul memenuhi ruang keluarga. Bau plastik terbakar bercampur dengan kayu hangus menyengat hidung. Siska menutupi mulut dan hidungnya dengan kain, mencoba menarik Dimas lagi. Tapi tubuh Dimas terlalu berat. "Aku nggak bisa bawa kamu. Kamu harus bangun sendiri," katanya cemas. Dimas merangkak pelan, batu keras karena asap mulai masuk ke paru-parunya. Siska memandangnya sejenak, lalu menjerit lagi ketika api mulai merambat ke sofa. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah pintu depan. Ia mencoba membukanya, tapi tombol pengunci digital macet. Tangannya gemetar saat mencoba menekan ulang password. "Cepat, cepat," isaknya. Akhirnya pintu terbuka dan Siska berlari keluar, menjerit-jerit minta tolong. Warga mulai keluar dari rumah masing-masing, berhamburan ke jalan saat mendengar teriakan dan melihat kobaran api yang mulai menjilat atap rumah Dimas. Dalam waktu singkat, langit di atas perumahan itu berubah merah oranye. Asap hitam membumbung tinggi ke udara. "Kebakaran. Panggil damkar. Ada orang di dalam." Suara-suara panik menggema. Anak-anak menangis. Ibu-ibu menutup mulut dengan kain. Beberapa pria berusaha masuk ke rumah Dimas, tetapi gelombang panas dan asap tebal menghalangi. Pak Yusuf, sopir keluarga Khadijah yang kebetulan masih tinggal di paviliun belakang rumah, berlari ke depan sambil berteriak, "Pak Dimas masih di dalam."
Tolong. Dia masih di dalam. Petugas keamanan perumahan datang, mencoba menyemprotkan air dari selang darurat, tapi percuma. Api terlalu besar. 3 unit pemadam kebakaran datang 10 menit kemudian, tapi rumah sudah setengah habis. Dalam upaya penyelamatan dramatis, petugas akhirnya berhasil menarik tubuh Dimas yang tak sadarkan diri dari reruntuhan ruang tamu. Tubuhnya hangus di beberapa bagian, kulitnya mengelupas, wajahnya nyaris tak dikenali. Warga yang melihatnya menjerit, ada yang menangis. Siska duduk di trotoar, histeris. Tangannya berdarah karena pecahan kaca saat melarikan diri. Ia mencoba mendekat ke arah Dimas yang dibopong petugas, tapi dihalangi. "Saya pacarnya. Saya harus ikut," katanya sambil meraung. Tapi semua hanya diam menatapnya. Pagi harinya, berita kebakaran itu meledak di media lokal. Judul-judul mencolok bermunculan. Rumah pengusaha properti Dimas Rahman ludes terbakar, luka bakar parah diduga akibat korsleting. Wanita muda kabur dari lokasi kebakaran rumah mewah. Ada apa di balik tragedi ini? Foto-foto kobaran api, ambulans, dan wajah Siska yang berlinang air mata terpampang di berbagai portal berita. Akun gosip di media sosial ramai mengunggah potongan video detik-detik kebakaran, rekaman warga, dan foto Dimas yang dibawa masuk ambulans. Namun yang paling membuat geger adalah informasi bahwa istri sah Dimas, Hadijah, sedang berada di Tanah Suci. Publik mulai berspekulasi. Komentar-komentar muncul. Kasihan istrinya, lagi umroh suaminya main cewek di rumah. Tuh kan, karma instan. Rumah kebakar, perempuan lain kabur. Istrinya malah berdoa di Ka'bah. Allah memang tidak tidur. Di Tanah Suci, Hadijah terbangun dini hari karena dering ponselnya tak berhenti. Puluhan pesan dan panggilan tak terjawab masuk. Jemarinya gemetar saat membuka notifikasi. Ia menahan napas saat membaca pesan pertama dari Burini, tetangganya. "Jiah, rumah kamu kebakar malam tadi. Dimas luka parah. Aku nggak tahu gimana ngasih tahunya, tapi semoga kamu kuat." Hadijah langsung duduk di ranjang. Tangannya dingin. Ia menggulir layar ponselnya, melihat foto-foto rumah yang sudah menjadi abu. Jantungnya seperti diperas. Nafasnya berat. Kepalanya mendadak berputar. Lalu, ia melihat foto Dimas yang dibawa petugas. Tubuh hangus. Wajah nyaris tak dikenali. Matanya melebar. Lidahnya keluh. Dunia runtuh di hadapannya. "Ya Allah," bisiknya. Tangisnya meledak. Ia tak tahu apa yang ia rasakan. Antara syok, sakit hati, marah, sekaligus ketakutan. Apakah ini jawaban dari doanya? Apakah ini balasan? Apakah ini bentuk keadilan? "Bukan begini, ya Allah, bukan begini cara MU menjawab," gumamnya sambil bergetar. Rombongan umroh mendatangi kamarnya, menenangkan. Hadijah tak bisa bicara. Matanya terus menatap ponsel, tangannya terus gemetar. Dalam diam, Hadijah kembali ke Masjidil Haram. Masih gelap. Udara subuh menggigit kulit. Tapi ia tak peduli. Ia butuh bicara dengan Tuhan. Di depan Ka'bah, ia bersujud. Tubuhnya menggigil menahan semua emosi yang menyerbu. Ia menangis, bukan karena kehilangan rumah, atau karena Dimas yang kini terbakar, tapi karena hatinya koyak. "Ya Allah, apakah ini azab yang kau turunkan sebagai jawaban atas doaku? Apakah aku bersalah karena memohon keadilan? Apakah engkau menghukumnya karena aku meminta balasan?" Air mata membanjiri pipinya. Ia tidak merasa menang. Ia justru takut. Takut pada kuasa doa yang bisa mengubah segalanya dalam semalam. "Ampuni aku jika doaku melukai. Tapi engkau tahu, aku hanya ingin kebenaran. Aku tidak ingin dia mati. Aku hanya ingin dia sadar." Ia menunduk, menghentikan isak. Hatinya gemetar bukan karena bencana, tapi karena kesadaran, Allah benar-benar mendengar. Allah benar-benar tidak tidur. Ia mengangkat wajahnya pelan. Jika hidupnya masih bisa diselamatkan, maka berilah dia kesempatan untuk bertaubat. Tapi jika ini akhir dari cerita kami, maka biarkan aku melanjutkan hidup tanpa dendam. Di pelataran Ka'bah, Hadijah bersujud lama. Lebih lama dari sebelumnya.
Saat ia berdiri, tubuhnya tegak. Matanya masih basah, tapi ada kilatan baru di sana. Keteguhan. Di Rumah Sakit Jakarta, Dimas dirawat di ruang ICU dengan luka bakar di lebih dari 40% tubuhnya. Wajahnya diperban, tubuhnya hampir tak bisa dikenali. Para dokter memantau kondisinya yang masih kritis. Di luar ruang rawat, Siska duduk pucat, menangis sambil memegang tas tangan. Tak ada yang menjenguk Dimas. Tak ada keluarga. Hanya berita, cemoohan, dan wajah Hadijah di layar ponsel, yang kini menjadi simbol istri yang teraniaya namun tetap mulia. Beberapa perawat mulai berbisik, itu istrinya yang sah di Mekah, ya? Luar biasa ya doanya. Berita tentang Hadijah mulai menyebar. Media sosial mengangkat kisahnya. Banyak yang mendoakan. Banyak pula yang mulai menyadari bahwa kesetiaan yang dilukai bisa menjadi doa yang tak tertandingi. Sementara itu, Hadijah masih di Mekah, mempersiapkan kepulangannya. Bukan untuk membalas, tapi untuk menghadapi takdir, apapun bentuknya. Langit Jakarta kelabu saat pesawat Hadijah mendarat. Awan mendung menyelimuti kota, seolah menyambutnya dengan diam yang penuh rahasia. Di dalam mobil yang menjemputnya dari bandara, Hadijah duduk diam tanpa suara. Wajahnya teduh, tetapi hatinya berdegup kencang. Ia belum siap, tapi ia tahu tak bisa menghindar lebih lama. Sopir pribadi keluarga, Pak Yusuf, yang biasa menjemput dengan senyum, kali ini hanya menatapnya lewat kaca spion dengan sorot mata prihatin. "Saya langsung antar ke rumah, Bu?" tanyanya hati-hati. Hadijah menoleh, lalu mengangguk pelan. "Iya, Pak, ke rumah." Mobil melaju pelan menyusuri jalanan kota. Hadijah memandang keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi yang terasa asing. Jakarta tak berubah, tapi hatinya sudah jauh berbeda sejak terakhir kali ia meninggalkannya. Dalam perjalanan itu, doa-doa dari Tanah Suci masih bergema dalam dadanya. Ia belum siap melihat kenyataan. Tapi kenyataan itu semakin mendekat, detik demi detik. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mobil akhirnya berbelok ke kompleks perumahan tempat rumah Hadijah dulu berdiri. Atau lebih tepatnya, tempat rumah itu pernah ada. Dan ketika mobil berhenti, Hadijah tidak langsung turun. Napasnya tercekat. Mata terpaku pada satu sudut yang tak pernah ia bayangkan dalam mimpi terburuk sekalipun. Di tempat rumah besarnya berdiri dulu, rumah yang ia dan Dimas bangun dari nol, kini hanya tersisa puing-puing hitam, reruntuhan hangus, dan bekas asap yang menodai tembok-tembok tetangga. Seluruh tubuh Hadijah gemetar. Ia membuka pintu mobil perlahan, menapakkan kakinya di aspal depan rumah. Tanpa sadar, ia berjalan mendekat, menyentuh pagar yang kini hanya sepotong besi bengkok yang menghitam. "Ya Allah," bisiknya pelan. Suaranya tercekat, matanya membesar. Tenggorokannya terasa kering, tapi air mata justru tak mau keluar. Syok. Dunia seperti berhenti berputar. Ia melangkah ke dalam, menyibak puing-puing. Di tengah abu dan batu gosong, ia mengenali sepotong rangka tempat tidur. Tempat tidur pernikahannya. Lututnya goyah. Ia terduduk di tanah, menyentuh serpihan kayu yang hancur. Di sana, di tempat itu, dahulu ia dan Dimas pernah tertawa. Pernah bercinta. Pernah saling bersumpah setia. Tapi kini, yang tersisa hanya puing dan kenangan yang terbakar bersama api. Pak Yusuf berjalan pelan ke arahnya, membawa air mineral. "Bu Hadijah, mohon kuat, ya. Semuanya sudah lewat." Hadijah menatap air itu, tapi tidak menyentuhnya. Ia masih terpaku. Kini air matanya mulai jatuh. Perlahan, satu persatu. "Dimas?" tanya Hadijah, nyaris tanpa suara. "Mas Dimas, selamat, tapi luka bakarnya parah." "Sekarang masih di ICU, Bu," jawab Pak Yusuf lembut. "Tapi, saya nggak tahu harus jujur sampai sejauh apa ke Ibu." Hadijah menoleh. Mata Pak Yusuf berkaca-kaca. "Semua orang sudah tahu, Bu. Yang ada di rumah waktu itu bukan Ibu, tapi perempuan lain." Hadijah menunduk. Perlahan, seluruh kepingan-kepingan doa dan firasatnya selama di Mekah mulai menyatu. "Jadi benar?" Suaranya pelan, namun dingin. Pak Yusuf mengangguk pelan. "Perempuan itu sempat kabur dari kobaran api. Dia yang teriak minta tolong. Para tetangga lihat. Berita juga sudah sebar,
Bu. Hadijah memejamkan mata. Dalam gelap matanya, ia melihat bayangan Dimas dan Siska di tempat tidur mereka. Ia melihat ranjangnya dijadikan altar dosa. Ia tidak ingin percaya, tapi kini ia tahu, semua yang ia rasakan di Mekah bukan ilusi. Itu peringatan. Itu pernyataan. Itu jawaban. Langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari sisi rumah. Seorang wanita paruh baya datang menghampiri, napasnya tersengal. Hadijah, astagfirullah, nak maafkan Bu Rini. Aku tahu aku harusnya bicara dari dulu, tapi aku takut kamu gak percaya. Hadijah menoleh. Bu Rini, tetangganya, memegang pundaknya. Aku lihat semuanya. Perempuan itu sering datang saat kamu gak ada. Kadang malam-malam, kadang siang. Aku kira cuma klien. Tapi waktu kamu di Mekah malam itu dia masuk rumahmu, dan... Bu Rini menangis. Maafkan aku salah karena diam. Hadijah menggeleng. Tidak marah. Tidak menangis lebih keras. Ia hanya duduk diam. Tapi matanya kini bukan mata seorang istri yang berharap. Matanya adalah mata seorang wanita yang telah ditikam berkali-kali, dan akhirnya berhenti berdarah. Allah yang membukakan semua ini, kata Hadijah lirih. Ia berdiri perlahan, menepuk debu dari bajunya, dan menatap reruntuhan rumahnya. Tempat ini bukan rumah lagi. Ini hanya sisa-sisa dari kebohongan yang aku bela selama ini. Pak Yusuf dan Bu Rini saling pandang, tak tahu harus berkata apa. Hadijah terlihat jauh lebih kuat daripada yang mereka kira. Tapi di balik wajah tegar itu, dada Hadijah terasa kosong. Beginikah akhir dari sebuah rumah tangga? Dengan api dan aib? Apakah seluruh cinta yang pernah kutabur tak berarti apa-apa? Tapi aku tak akan menangis lagi. Aku sudah menangis terlalu banyak di depan Ka'bah. Kini waktunya berdiri. Sore itu, Hadijah duduk sendiri di rumah Bu Rini. Mereka menyuguhkan teh dan baju ganti, karena seluruh barang Hadijah telah hangus terbakar. Sambil memegang cangkir teh, Hadijah melihat berita di ponselnya. Wajah Siska dan Dimas terpampang di laman berita online. Judulnya, Kebakaran Tragis Rumah Pengusaha, Istri Sah di Tanah Suci, Selingkuhan Kabur. Komentar netizen tak kalah pedas. Hadijah wanita kuat. Semoga segera mendapat keadilan. Siska cuma panik karena ketahuan, bukan karena cinta. Doa dari Ka'bah memang tak main-main. Hadijah memejamkan mata. Ia tidak membalas komentar. Tidak memposting apapun. Tapi dalam hatinya, ia bersumpah, ia tak akan kembali ke Dimas. Tidak lagi, tidak setelah semua ini. Dan saat malam turun, Hadijah menyalakan kembali ponselnya, membuka pesan lama yang pernah ia tulis tapi tak pernah dikirim. Mas Dimas, jika suatu saat kau baca ini, dan merasa bahwa semua ini hanya kebetulan, ingatlah, Allah tidak pernah tidur. Aku tidak mengutukmu, tapi aku memintakan keadilan. Dan keadilan sudah datang. Mulai sekarang, aku tidak hidup untuk mempertahankan cinta yang memalukan. Aku hidup untuk membela diriku sendiri. Rumah sakit itu sunyi ketika Hadijah datang. Lorong-lorong panjangnya berbau obat dan antiseptik. Lampu-lampu putih menyinari setiap sudut dengan dingin yang tidak mengundang kenyamanan. Langkah Hadijah bergema pelan di sepanjang lantai marmer, seperti gema dari luka yang masih basah dalam jiwanya. Tangannya menggenggam tas kecil berisi berkas penting, tetapi hatinya membawa beban yang jauh lebih berat. Beban dari cinta yang kini telah berubah menjadi abu, seperti rumah mereka yang telah lenyap terbakar. Dimas dirawat di lantai 5, ruang isolasi khusus luka bakar. Ia selamat dari kobaran api, tetapi tubuhnya tidak lagi utuh seperti sebelumnya. Kulitnya melepuh, beberapa bagian tubuhnya dibalut perban tebal, dan sebagian wajahnya bahkan tak bisa dikenali lagi. Tubuh yang dahulu ia dekap dengan cinta, kini terbaring dalam kerapuhan. Tapi bagi Hadijah, penderitaan fisik itu tidak menyentuh hatinya seperti dulu. Yang lebih membekas adalah luka di dalam, luka yang tidak bisa disembuhkan oleh obat apapun, apalagi oleh permintaan maaf yang tidak pernah datang. Kunjungannya ke rumah sakit bukan untuk membawa simpati atau belas kasihan. Ia datang untuk melihat sendiri bahwa laki-laki yang dulu ia sebut sebagai suami benar-benar hidup, benar-benar merasa.
Tetapi yang ia temukan bukanlah penyesalan atau rasa bersalah. Yang ia temukan hanyalah egonya yang belum padam. Ego yang masih menyalahkan dunia, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan dirinya sebagai istri. Di dalam ruang rawat itu, Khadijah berdiri kaku. Dimas menoleh perlahan, menyadari kehadirannya. Tatapan yang diberikan kepadanya tidak mencerminkan penyesalan. Tidak ada luka di mata itu, hanya kemarahan, dendam, dan pembelaan diri. Dimas merasa telah dikhianati oleh takdir, merasa dijatuhkan oleh situasi, merasa diserang oleh wanita yang selama ini ia injak. Ia tidak melihat Khadijah sebagai istri yang patah hati karena dikhianati, tetapi sebagai penyebab semua malapetaka ini. Khadijah hanya berdiri sebentar. Ia tidak menangis, tidak bertanya, tidak menuntut. Ia hanya menatapnya dengan dingin. Tatapan itu bukan lagi tatapan seorang istri. Itu adalah tatapan dari seseorang yang akhirnya selesai berharap. Tidak ada cinta, tidak ada kasihan. Hanya keputusan. Sepanjang perjalanan keluar dari rumah sakit, Khadijah tidak menangis. Ia tidak marah. Ia tidak goyah. Yang ada hanya keheningan dan ketegasan yang tumbuh pelan-pelan di dalam dirinya. Di pelataran parkir rumah sakit, ia duduk di kursi panjang, memejamkan mata, dan membiarkan angin sore menyentuh wajahnya. Dunia terasa begitu luas, dan anehnya, ia merasa lebih ringan. Luka-luka itu masih ada, tetapi rasa terikat sudah mulai lepas. Malam itu, Khadijah duduk di kamar tamu rumah orang tuanya. Ia membuka laptop dan mulai menulis surat gugatan cerai. Jari-jarinya gemetar, bukan karena ragu, tetapi karena beratnya langkah awal menuju kehidupan baru yang sama sekali asing. Ia tahu keputusan ini akan mengguncang banyak pihak. Ia tahu keluarganya, terutama ayahnya yang konservatif, tidak akan mudah menerima. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memilih untuk tidak hidup dalam bayang-bayang orang lain. Keputusan menggugat cerai bukan sekadar bentuk penolakan terhadap Dimas. Itu adalah bentuk penghormatan terakhir pada dirinya sendiri, bahwa kesetiaan tidak bisa terus dipaksa tinggal dalam rumah yang sudah runtuh. Bahwa cinta tidak harus berarti memaafkan semua hal, terutama ketika maaf hanya dianggap kelemahan. Keesokan harinya, Khadijah mengabari keluarga. Seperti yang telah ia duga, reaksinya penuh penolakan. Ibunya menangis, memintanya berpikir ulang. Ayahnya marah besar, merasa harga diri keluarga mereka dipertaruhkan. Saudara-saudaranya mencoba menengahi, meminta agar Khadijah memberi waktu bagi Dimas untuk berubah, untuk menyadari kesalahannya. Tapi Khadijah tetap diam, tidak bergeming. Ia tidak ingin menjadi istri yang bertahan demi gengsi. Ia tidak ingin menghabiskan hidup dalam peran yang kosong. Ia tahu, jika ia memilih untuk tetap tinggal, maka setiap harinya akan menjadi siksaan batin. Setiap sudut rumah, setiap tatapan mata Dimas, setiap desahan penyesalan yang tidak tulus, hanya akan menggores luka yang belum sempat sembuh. Hari-hari setelah keputusan itu berjalan perlahan. Khadijah mengurus berkas ke pengadilan, mencari kuasa hukum, dan memindahkan semua barang pribadinya yang masih bisa diselamatkan dari reruntuhan. Ia membangun kembali dirinya satu demi satu, bukan sebagai istri seorang pengusaha, tetapi sebagai perempuan yang berdiri atas kakinya sendiri. Ia mulai menerima undangan pengajian dari beberapa teman lamanya, mulai aktif kembali mengaji anak-anak di sekitar rumah orang tuanya. Banyak dari mereka yang tidak berani menanyakan tentang kebakaran atau cerai, tetapi dalam tatapan mereka, Khadijah bisa membaca kekaguman. Bukan karena kekuatannya, tetapi karena keputusannya untuk tidak terus diam. Hari demi hari, ia mulai menyulam kembali serpihan dirinya. Bukan dengan membenci masa lalu, tetapi dengan menerima bahwa cinta kadang datang dengan luka. Ia tidak menyesal pernah mencintai Dimas. Tidak menyesal pernah berkorban begitu besar. Tapi ia tahu, cinta sejati adalah yang membebaskan, dan cinta Dimas selama ini hanya menjebaknya dalam sangkar. Ada hari-hari ketika rasa rindu menyeruak, bukan kepada Dimas, tetapi kepada kenangan mereka dulu. Hari-hari saat mereka tertawa di dapur sambil memasak, saat salat berjamaah bersama, saat merencanakan nama anak di malam yang sunyi. Semua itu sesekali datang menghampiri, menyesakkan dada. Tapi Khadijah tidak menolak rasa itu. Ia menyambutnya sebagai bagian dari proses berduka. Sebab meskipun tidak ada yang mati secara fisik,
Yang mati dalam hidupnya adalah sesuatu yang sangat berharga. Kepercayaan, harapan, dan cinta yang tulus. Sebulan setelah gugatan diajukan, Khadijah menerima panggilan pertama dari pengadilan. Ia menghadiri sidang tanpa ditemani siapapun dari pihak keluarga. Dimas hadir dengan kursi roda, wajahnya masih penuh luka. Tapi lagi-lagi, tidak ada permohonan maaf. Yang ada hanya kemarahan, kebingungan, dan rasa malu yang ditutupi oleh arogansi. Khadijah tidak membalas dengan kata-kata. Ia menandatangani semua dokumen dengan tenang. Dalam hati, ia sudah jauh berjalan ke depan. Sementara Dimas, terjebak dalam reruntuhan hidupnya sendiri, masih sibuk menyalahkan nasib. Hari-hari berlalu, dan keputusan resmi pengadilan akhirnya turun, pernikahan mereka sah bercerai. Khadijah pulang ke rumah orang tuanya malam itu dalam diam. Ia tidak menangis, tidak tertawa. Hanya duduk di kamarnya yang sederhana, menatap jendela, dan menarik napas panjang. Ia kini bukan lagi istri siapa-siapa. Ia hanyalah seorang perempuan yang pernah mencintai dengan dalam, tetapi memilih pergi ketika cintanya diludahi. Ia tahu jalan ke depan tidak mudah. Akan ada bisik-bisik. Akan ada penolakan. Akan ada yang menghakimi, mengatakan bahwa perempuan seharusnya lebih sabar. Tapi Khadijah tidak takut. Ia telah melalui lebih dari sekadar kebakaran fisik. Ia telah melewati kebakaran batin yang menghanguskan identitasnya sebagai istri, dan berhasil keluar sebagai seseorang yang lebih kuat. Khadijah mulai menulis buku. Tentang perjalanan rumah tangganya, tentang luka dan doa, tentang pertemuan antara keikhlasan dan ketegasan. Ia menulis bukan untuk membalas, tapi untuk menyembuhkan. Ia tahu banyak perempuan di luar sana yang mengalami hal serupa, tetapi tidak punya keberanian untuk berdiri. Hari-hari pasca perceraian tidak serta-merta membawa kedamaian bagi Khadijah. Jika luka batin sudah mengering, maka kini datang babak baru yang lebih pelik, memperjuangkan hak secara hukum. Ia bukan lagi seorang istri yang pasrah dan diam. Kali ini, Khadijah berdiri sebagai pihak yang menuntut haknya, bukan sekadar untuk harta, tetapi demi pengakuan atas luka yang selama ini ia pendam dalam diam. Gugatan harta gonogini diajukannya 2 bulan setelah putusan cerai resmi turun. Ia melampirkan semua bukti keterlibatannya dalam membangun usaha bersama Dimas sejak awal pernikahan. Ia menyusun setiap dokumen, catatan transaksi, bahkan bukti keterlibatan emosional dan tenaga yang ia curahkan ketika bisnis mereka masih baru berjalan. Semua itu ia tempel rapi dalam berkas, dibantu oleh pengacara perempuannya yang paham betul arti keadilan bagi seorang istri yang tertindas. Bukan hanya soal rumah yang terbakar. Bukan hanya soal mobil yang digadaikan atas nama mereka berdua. Khadijah menuntut haknya atas seluruh usaha yang pernah dibangun bersama, termasuk saham-saham yang masih tercatat atas nama Dimas. Namun di balik angka-angka itu, ia juga menyelipkan satu gugatan moral, kebenaran tentang perselingkuhan Dimas selama pernikahan berlangsung. Kali ini, Khadijah tidak lagi bungkam. Ia membawa bukti pesan singkat yang didapat dari laptop Dimas yang berhasil diselamatkan setelah kebakaran. Ia membawa kesaksian Bu Rini dan beberapa tetangga lain yang akhirnya memberanikan diri bicara. Ia bahkan menyerahkan rekaman CCTV dari toko sebelah rumah yang memperlihatkan jelas saat Dimas membawa Siska masuk ke rumah mereka malam itu, malam sebelum kebakaran terjadi. Di ruang sidang, nama Dimas yang dulu dielu-elukan sebagai pengusaha muda yang cerdas dan saleh mulai runtuh sedikit demi sedikit. Wartawan lokal yang sejak awal meliput kasus kebakaran itu kini mulai mencium adanya skandal di balik reruntuhan. Khadijah tidak berbicara kepada media. Ia tetap diam, hanya berbicara lewat bukti dan jalur hukum. Tapi sikap diamnya justru menjadi suara paling nyaring. Publik mulai bertanya-tanya. Klien Dimas menarik kerjasama. Investor mencabut modal. Rekan-rekan bisnisnya menjauh. Bahkan beberapa mitra utama menggugat Dimas karena mencemarkan reputasi perusahaan. Seperti efek domino, semua yang pernah ia bangun dengan nama baik ambruk begitu saja, bukan karena Khadijah menyerangnya, tetapi karena kebenaran akhirnya berbicara lewat luka-luka yang selama ini ia abaikan. Di tengah semuanya, Siska menghilang. Perempuan yang dulu tertawa di ranjang, Khadijah kini lenyap tanpa jejak. Setelah kebakaran, ia memang sempat muncul di rumah sakit, tetapi kabarnya hanya bertahan seminggu. Setelah tahu kondisi Dimas tidak akan kembali seperti semula, cacat fisik,
luka permanen, dan kebangkrutan di depan mata, Siska memilih pergi. Tak ada kabar, tak ada pesan perpisahan. Ia hanya lenyap, seperti bayangan dosa yang akhirnya takut pada cahaya kenyataan. Dimas mulai jatuh ke dasar. Selain cacat fisik, mentalnya perlahan hancur. Ia menolak wawancara, menolak kedatangan teman, dan bahkan menolak bertemu keluarganya. Orang tuanya sendiri kecewa berat. Saudara-saudaranya menjauh. Ia tidak hanya kehilangan Hadijah, tapi juga kehilangan semua hal yang selama ini menjadi topeng keberhasilannya. Harta, relasi, dan reputasi. Sementara itu, Hadijah melanjutkan langkahnya. Ia tidak membusungkan dada, tidak tertawa atas kejatuhan Dimas. Tidak ada dendam di dalamnya. Hanya ada kepastian bahwa semua luka harus disembuhkan dengan keberanian. Dan keberanian itu, kini telah sepenuhnya tumbuh dalam dirinya. Ia menerima putusan pengadilan dengan lapang dada. Setengah dari aset perusahaan diberikan kepadanya, termasuk sisa asuransi rumah dan sebagian saham dari bisnis yang masih tersisa. Uang itu tidak membuatnya sombong. Justru digunakan untuk hal yang lebih besar. Mendirikan pusat bantuan hukum dan spiritual untuk perempuan korban KDRT dan perselingkuhan. Hadijah menamai pusat tersebut, Rumah Teduh. Di sana, ia tidak hanya menjadi pendiri, tetapi juga pembicara dan mentor spiritual. Ia tidak menjual kisah hidupnya, tapi menggunakannya sebagai pelajaran. Ia tidak menjelekkan Dimas, tapi menjelaskan bagaimana pentingnya batas dalam pernikahan. Ia tidak mengajari perempuan untuk memberontak, tapi mengajak mereka mengenal hak-hak diri yang selama ini sering dipaksa bungkam atas nama sabar. Setiap kali ia berdiri di podium, dengan jilbab syari dan wajah yang bersinar karena ketenangan batin, banyak yang menangis. Bukan karena kisahnya menyedihkan, tapi karena keberaniannya menginspirasi. Perempuan-perempuan yang selama ini merasa kecil, merasa tidak punya suara, kini mulai berani bicara. Mereka datang satu persatu, bukan untuk curhat semata, tapi untuk belajar berdiri. Dan Hadijah menyambut semuanya dengan tangan terbuka. Di rumah sederhana yang kini ia tinggali sendiri, Hadijah tidak pernah merasa kesepian. Ia bangun setiap pagi dengan tenang. Membaca Quran, menyeduh teh, lalu menulis buku keduanya. Ia mulai merancang pelatihan dan program untuk anak-anak korban rumah tangga bermasalah. Ia bekerja tidak untuk melupakan masa lalu, tapi untuk menjadikannya fondasi masa depan. Sesekali, ingatan tentang Dimas kembali. Bukan dalam bentuk rindu, tetapi sebagai refleksi. Ia teringat lelaki itu sebagai bagian dari perjalanan. Sebagai bab yang pernah ada dalam hidupnya. Sebagai nama yang dulu mengisi doa-doanya. Tapi kini, semua itu telah berubah menjadi pelajaran. Hadijah tidak membenci. Tapi ia juga tidak pernah berniat kembali. Beberapa surat datang dari Dimas melalui pengacaranya. Isinya bermacam-macam. Ada yang memohon pengampunan, ada yang mencoba membela diri, dan ada pula yang hanya berisi permintaan agar Hadijah menghentikan kampanye, membuka aib. Tapi Hadijah tidak membalas satupun. Ia tahu, bukan dia yang membuka aib. Ia hanya menunjukkan bahwa kebenaran tidak bisa terus dikubur dengan kekuasaan. Hadijah tidak punya niat membalas dendam. Ia hanya ingin semua perempuan tahu bahwa diam bukanlah satu-satunya pilihan. Bahwa luka bisa dibawa ke pengadilan. Bahwa air mata bisa menjadi bukti. Bahwa rumah yang hancur bukan akhir dari hidup, tetapi mungkin awal dari kehidupan yang lebih jujur. Di sebuah pagi, 1 tahun sejak kebakaran itu, Hadijah berdiri di pelataran Rumah Teduh. Angin meniup jilbabnya pelan. Di depannya, barisan anak-anak dan perempuan duduk melingkar, bersiap untuk sesi belajar hari itu. Di tangan Hadijah, ada buku catatan yang sudah usang, berisi coretan-coretan awal tentang impiannya dahulu, tentang cinta, rumah tangga, kesetiaan. Kini, impian itu berubah wujud. Tidak lagi tentang satu laki-laki dan satu rumah. Tapi tentang puluhan perempuan yang akhirnya bisa pulang ke dirinya sendiri. Tentang rumah-rumah batin yang kembali dibangun dari puing-puing. Tentang kebenaran yang akhirnya bersuara. Dan Hadijah adalah suara itu. Ia tidak sempurna. Ia pernah hancur. Pernah dicaci. Pernah ditinggal. Tapi ia memilih untuk tidak larut dalam kehancuran. Ia memilih bangkit. Dan dari kebangkitan itu,
Lahir keberanian yang kini menyala di mata semua yang mengenalnya. Waktu terus berjalan, tak pernah berhenti untuk siapapun. Luka-luka lama mungkin mengering, tapi bekasnya tetap membekas, menggores dinding batin dalam diam. Demikian pula hidup Dimas dan Hadijah, dua jiwa yang dulu berjalan bersisian, kini berjalan di ujung yang berlawanan. Di sebuah kamar rumah sakit rehabilitasi yang kini menjadi rumah tinggalnya, Dimas hidup dalam keterbatasan. Tubuhnya tidak lagi mampu berdiri. Sebagian besar kulit di tangan dan kakinya penuh bekas luka bakar, hitam dan berkerut. Ia lumpuh dari pinggang ke bawah, sebuah vonis yang tak pernah ia bayangkan akan datang di usia semuda itu. Sebagai seorang pria yang dahulu begitu mengandalkan fisik dan citra, kini ia merasa terpenjara di tubuhnya sendiri. Kamar itu sunyi. Hanya suara mesin pernapasan ringan dan detak jam dinding yang mengisi keheningan. Tak ada istri yang setia menemani. Tak ada anak-anak yang datang mencium tangan. Keluarga yang dulu bangga akan kesuksesannya, kini menjauh. Teman-teman bisnis menghilang sejak namanya tercoreng di pemberitaan. Bahkan Siska, perempuan yang pernah membuatnya lupa akan Hadijah, lenyap tanpa jejak, meninggalkan lubang kosong yang kini dipenuhi sesal. Dimas menjalani harinya dengan monoton. Bangun, diberi makan oleh perawat, berlatih duduk di kursi roda yang kadang membuat tubuhnya nyeri, lalu kembali ke tempat tidur. Tidak ada yang mengunjunginya. Bahkan ponselnya, yang dahulu tak pernah sepi dari panggilan dan pesan, kini lebih sering mati. Dunia di luar terus berjalan, tapi bagi Dimas, waktu terasa membeku di titik nadir hidupnya. Setiap malam, ia memandangi langit-langit kamar. Dalam keheningan itu, pikirannya melayang ke masa lalu. Ia mengingat wajah Hadijah, tenang, sabar, selalu mendoakannya. Ia mengingat suaranya saat mengingatkan sholat, menghidangkan makan siang, memijat lelah di pundaknya. Ia ingat semua itu, dan ia tahu kini, ia telah kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya. Penyesalan datang seperti gelombang yang tak kunjung surut. Tidak hanya karena tubuhnya yang rusak, tetapi karena ia tahu, kerusakan jiwanya sudah lebih dahulu terjadi. Ia telah mengkhianati cinta yang suci, merusak rumah tangga yang kokoh dibangun dengan kesabaran. Ia menyia-nyiakan seorang wanita yang tak hanya mendampinginya dalam kesenangan, tapi juga dalam perjuangan. Setiap kali melihat cermin, Dimas tak lagi mengenali sosok yang menatapnya. Ia merasa seperti bayangan dari dirinya yang dulu, seorang lelaki yang pernah disanjung, disegani, dan dianggap teladan. Kini, ia adalah figur hancur yang tak mampu bangkit, baik secara fisik maupun moral. Ia mulai mencoba berdoa, meski terasa kaku. Ia membaca istighfar, tapi air matanya hanya jatuh tanpa suara. Penyesalannya tidak bisa mengembalikan apapun. Sementara itu, di sisi lain kehidupan, Hadijah menjalani hari-harinya dengan tenang. Ia tidak tinggal di rumah mewah seperti dulu. Kini, ia memilih rumah sederhana di pinggiran kota, dekat dengan sawah dan udara yang bersih. Ia membuka usaha kecil, toko perlengkapan ibadah dan kerajinan tangan yang diberdayakan oleh para janda dan perempuan korban KDRT dari komunitas rumah teduh. Pagi-paginya dimulai dengan tahajud dan zikir panjang. Ia tidak pernah melewatkan membaca Quran setiap habis subuh, menyulam setiap ayat dengan makna yang lebih dalam sejak perjalanannya ke Mekah. Bagi Hadijah, hidup tak lagi diukur dari harta atau status, tapi dari ketenangan batin dan makna keberadaan. Usahanya memang tidak besar, tapi cukup untuk membuat hidupnya mandiri dan memberi manfaat bagi orang lain. Ia tidak menggantungkan hidup pada siapapun. Ia berdiri dengan kaki sendiri, tanpa bergantung pada masa lalu. Reputasinya sebagai wanita yang bangkit dari keterpurukan semakin kuat. Banyak yang datang untuk belajar darinya. Bahkan beberapa tokoh agama dan aktivis sosial mulai mengundangnya untuk berbicara dalam seminar dan pelatihan. Hadijah tidak pernah menyebut nama Dimas. Ia tidak membangun keberhasilannya di atas penderitaan orang lain. Tapi semua orang tahu bahwa kebangkitannya adalah hasil dari keberanian menghadapi luka yang dalam. Ia tak menoleh ke belakang, tapi juga tak pernah melupakan pelajaran berharga dari masa lalunya. Dalam diam, ia tahu kabar tentang Dimas. Ia mendengar dari beberapa kenalan bahwa mantan suaminya kini lumpuh, sendirian, dan jatuh miskin. Tapi Hadijah tidak tersenyum sinis. Tidak ada rasa puas di hatinya. Yang ada hanya kesadaran
bahwa setiap perbuatan membawa balasan. Bukan ia yang membalas, tapi Allah yang Maha Tahu. Khadijah semakin mendekat kepada Sang Pencipta. Ia merasa hidupnya kini benar-benar dalam genggaman Allah. Tidak lagi berharap pada manusia, tidak lagi menggantungkan harapan pada cinta fana. Ia memantapkan hatinya bahwa jika suatu hari jodoh baru datang, maka itu hanya pelengkap, bukan tujuan. Sebab cinta sejatinya kini ia arahkan hanya kepada Tuhan. Di malam-malam sepi, ia sering merenung, mengenang semua yang telah dilaluinya. Rumah yang terbakar, hati yang dikhianati. Tapi dari semua itu, ia belajar menjadi perempuan yang tidak rapuh. Ia tahu bahwa hidup tidak akan pernah berjalan tanpa ujian. Tapi setiap ujian adalah jalan untuk semakin mengenal kekuatan diri dan keteguhan iman. Khadijah menyadari bahwa balasan dari doa-doanya bukan datang dalam bentuk kehancuran orang lain, tapi dalam bentuk kedamaian yang kini ia rasakan. Ia tidak pernah meminta Dimas celaka. Ia hanya memohon keadilan. Dan Allah menjawabnya dengan caranya sendiri, tanpa perlu Khadijah mengotori tangan dengan kebencian. Kini, setiap langkah Khadijah adalah langkah yang penuh makna. Ia berjalan bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua perempuan yang pernah merasa tak punya suara. Ia membawa cahaya dari reruntuhan. Ia tumbuh dari abu, seperti bunga yang mekar dari tanah paling gelap. Dan Dimas, ia tetap hidup, dalam kesendirian dan bayang-bayang masa lalunya sendiri. Ia mungkin berdoa setiap hari, berharap ampunan. Tapi ia tahu, ampunan Allah tidak serta-merta menghapus jejak dosa kepada sesama. Ia mungkin diampuni oleh Tuhan, tapi tidak berarti akan kembali mendapatkan hidup seperti dulu. Kehancuran itu adalah hasil dari tangannya sendiri. Dan kini, ia hanya bisa menatap langit dari kursi roda, membayangkan seperti apa hidupnya jika dulu ia setia. Dunia terus berjalan. Khadijah terus melangkah. Dan di antara keduanya, terbentang garis takdir yang jelas, bahwa siapa yang menanam, di Allah yang menuai. Dan Khadijah, kini menuai kekuatan, ketenangan, dan kemuliaan. Sedangkan Dimas, menuai luka, sepi, dan penyesalan yang tak berujung. Di balik jendela kusam sebuah rumah perawatan di pinggiran kota, Dimas duduk terpaku di kursi rodanya. Angin sore berhembus lembut, menggoyangkan tirai tipis berwarna abu-abu. Di luar, langit menjelang senja menampilkan gradasi jingga dan biru pucat yang perlahan tenggelam dalam gelap. Tapi bagi Dimas, warna-warna itu tak lagi punya arti. Dunia yang dahulu penuh ambisi, bisnis, dan wanita kini telah berubah menjadi ruang sempit yang sunyi dan dingin. Tubuhnya kaku. Bekas luka bakar di kulitnya tak pernah benar-benar pulih, dan sebagian jaringan kulit yang rusak menimbulkan rasa nyeri tak henti, seolah tubuhnya sendiri sedang menghukumnya, mengingatkan bahwa segala yang ia miliki telah musnah bukan karena takdir semata, tapi karena tangannya sendiri. Hari-harinya berjalan lambat. Tak ada lagi suara tawa, suara istri yang menyambutnya di pintu, atau panggilan dari rekan bisnis. Tak ada yang menyebut namanya dengan kekaguman seperti dulu. Ia hanya pasien nomor 17 bagi para perawat, dan lelaki cacat bagi siapapun yang tak tahu kisahnya. Setiap hari, Dimas menatap langit-langit kamar dan bertanya-tanya, kapan terakhir kali ia merasa benar-benar hidup? Ia mengingat masa-masa gemilang, saat ia disanjung karena keberhasilan membangun usaha dari nol. Ia ingat ketika wajahnya muncul di majalah, diberi label sebagai pengusaha muda sukses yang juga beriman dan setia. Ia ingat, semua itu hanya topeng. Di balik citra itu, ia menyimpan kebusukan, amarah tak terkendali, pengkhianatan terhadap Khadijah, dan godaan dunia yang ia peluk erat. Dan sekarang, semua topeng itu telah hancur, berserakan di lantai kehidupannya. Ia ditinggal oleh kekasih gelapnya, yang pergi begitu tahu bahwa tubuhnya tak akan pernah bisa memberi kenikmatan lagi. Ia dijauhi keluarga, dianggap aib yang memalukan. Bahkan ibunya, yang dulu selalu membelanya, kini tak lagi datang. Hanya sekali dalam 3 bulan perwakilan keluarganya mengirim uang untuk biaya rawat jalan, tanpa pesan, tanpa perhatian. Yang paling menyesakkan adalah Khadijah. Dimas tahu, wanita itu telah bangkit jauh lebih tinggi dari yang bisa ia bayangkan. Dari balik layar ponsel perawat, ia pernah melihat Khadijah berdiri di podium rumah teduh, anggun, tenang, dengan aura yang tidak ia miliki lagi.
Ia menyaksikan mantan istrinya yang dulu ia rendahkan kini dihormati, dimuliakan. Ia tahu Khadijah tidak mengumbar kisahnya, tidak memfitnah, tidak menuntut lebih dari yang menjadi haknya. Tapi justru dari situlah rasa sakit menghantamnya paling dalam. Khadijah tak membalas kebenciannya dengan dendam, melainkan dengan kekuatan dan keteguhan iman yang kini menjadi teladan banyak orang. Di saat Khadijah berdiri dalam cahaya, Dimas terjebak dalam bayang-bayangnya sendiri. Malam-malam Dimas adalah malam-malam panjang yang menakutkan. Ia bermimpi buruk, tubuhnya sering berkeringat dingin meski tak bisa bergerak. Ia melihat rumah terbakar dalam mimpinya, mendengar jeritan api, dan mencium bau hangus yang seakan menempel di dinding-dinding pikirannya. Ia bangun dalam kegelapan, sendiri, tanpa tangan yang mengusap dahinya, tanpa doa yang membimbingnya kembali tidur. Penyesalan menghantamnya berulang-ulang. Tapi di balik semua itu, ada semacam kehampaan. Ia mulai sadar bahwa penyesalan pun tak selalu mampu menebus kehancuran yang telah terjadi. Ia bisa menyesal, bisa menangis, bisa memohon ampun, tapi tidak bisa mengembalikan waktu. Tidak bisa mengulang pilihan. Dan itu adalah neraka tersendiri bagi seorang manusia yang pernah merasa memiliki segalanya. Waktu terus melaju. Pada ulang tahunnya yang ke-41, tak ada kue, tak ada kartu ucapan. Tak ada pelukan hangat. Hanya nasi bungkus dari dapur rumah sakit dan ucapan singkat dari perawat jaga, "Selamat ulang tahun, Pak." Tapi ucapan itu lebih terasa seperti pengingat bahwa ia masih hidup. Meski tidak sepenuhnya hidup. Ia hanya eksis. Tanpa arah. Tanpa cinta. Dimas pernah berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Tapi tubuhnya tak mampu melakukannya. Ia terjebak dalam ironi terbesar seorang lelaki yang dahulu mengatur segalanya. Sekarang bahkan tak bisa mengangkat tangannya sendiri. Ia hanya bisa menatap langit, berharap bahwa Tuhan mau mendengar tangisan paling sunyi yang pernah keluar dari dada seorang pendosa. Dan Tuhan, diam. Tidak menghukum, tidak juga menghibur. Hanya diam. Menunggu. Karena hukuman terbesar bukanlah api atau cambuk, tapi kehilangan makna hidup dan ditinggalkan oleh semua yang pernah mencintai. Pada akhirnya, Dimas menjadi simbol dari satu hal, bahwa kesombongan, nafsu, dan pengkhianatan tidak pernah membawa kebahagiaan abadi. Ia hidup, tapi seperti bangkai yang bernapas. Jiwanya kosong, matanya redup, dan pikirannya dipenuhi oleh kata-kata yang tak pernah ia ucapkan dulu. "Maaf, Khadijah. Kau tidak layak menerima perlakuanku." Namun kata itu, kini tak ada gunanya lagi. Dan begitulah ia akan menghabiskan sisa hidupnya. Dalam kesunyian, dalam penyesalan, dan dalam kehancuran yang pelan-pelan menggerogoti jiwanya, lebih parah dari luka bakar yang melukai tubuhnya. Dimas tidak mati, tapi ia telah hancur. Dan terkadang, itu jauh lebih menyakitkan.